Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya wal mursalin sayyidina wa habibina wa syafiina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain, amma ba'd. Alhamdulillah, kawan-kawanku sekalian dimanapun kalian berada, pertama marilah kita panjatkan puji serta syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang sebagaimana sampai saat ini kita tak henti-hentinya dicurahkan dan dikaruniakan berbagai macam kenikmatan oleh Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan kita berdoa bersama-sama agar Allah selalu melindungi kita, merahmati kita dan meridhoi kita semua. Amin, amin ya rabbal alamin. Salawat teriring salam marilah kita curahkan kepada Rasul termulia Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada keluarga, sahabat dan juga insyaallah kita semua selaku umatnya hingga akhir zaman. Kawan-kawanku sekalian dimanapun kalian berada, pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan tentang satu bagian hukum, satu jenis hukum yang mana hukum tersebut dipakai oleh seluruh dunia sebagai acuan mereka untuk menjalin hubungan kerjasama, menjalin hubungan ekonomi, menjalin diplomasi dengan negara-negara lain. Tentu semua kita sudah familiar dengan yang namanya hukum internasional. Hukum internasional sendiri banyak pembagian, spesifikasinya. Namun dalam kali ini saya akan membahas lebih mendalam mengenai hubungan internasional dan juga hukum-hukumnya, mengenai hukum internasional dan juga peranannya dalam perkembangan zaman. Kita tahu bahwa semakin hari dunia semakin bergerak, semakin hari dunia semakin mencapai puncak kejayaan. Banyak negara-negara berlomba untuk menjadi negara yang terbaik, negara yang termaju dan negara yang termakmur. Tapi tentu kita banyak tahu bahwa negara tidak bisa dibangun sendirian. Sama seperti manusia yang merupakan makhluk sosial. Manusia tidak bisa hidup sendiri. Begitupun dengan sebuah negara. Negara tidak bisa berkembang dan maju tanpa adanya ikatan kerjasama antara satu negara dengan negara yang lain. Itulah gunanya hubungan-hubungan internasional. Di mana ada negara pasti ada hukum. Tidak mungkin sebuah negara dibentuk tanpa hukum. Lalu jika masing-masing negara memiliki hubungan hukum, masing-masing negara memiliki hukumnya masing-masing. Lantas bagaimana jika bangsa-bangsa atau negara-negara lain menjalin hubungan? Apakah hukum-hukum tersebut harus diadukan? Tentu tidak. Tentunya ada hukum yang mengatur tentang hubungan berbagai negara, hubungan berbagai bangsa. Itulah yang disebut sebagai hukum internasional. Lantas bagaimana hukum internasional itu? Dan lantas apa peranan hukum tersebut dalam perkembangan zaman yang kian hari kian pesat? Mari kita sama-sama saksikan penjabarannya berikut ini. Adalah aturan-aturan yang mengandung norma-norma di dalamnya, yang mana norma-norma itu akan menjadi acuan bagi perilaku manusia. Seperti yang saya katakan di awal, bahwa di mana ada suatu negara, di situ pasti ada hukum. Begitupun dengan perilaku manusia. Di mana ada satu individu yang hidup, lahir dan hidup, maka disitulah dia sudah menyandang status sebagai orang yang terikat dengan hukum. Pembagian hukum itu banyak.
Ada yang namanya hukum perdata, ada yang namanya hukum pidana, ada yang namanya hukum perdagangan, ada yang hukum tentang tindak pidana korupsi, itu banyak. Tapi dalam pembahasan kali ini saya akan membahas tentang hukum internasional. Lantas setelah kita mengetahui bahwa hukum itu adalah norma-norma yang mengatur perilaku kehidupan manusia sehari-hari, lantas bagaimana, apa yang dimaksud dengan hukum internasional itu sendiri? Hukum internasional merupakan salah satu bidang hukum yang mengatur tentang hubungan berbagai negara. Seperti yang saya katakan di awal, hubungan kerjasama, hubungan sosial, hubungan politik, itu juga diikat dengan hukum internasional. Dan bagaimanakah sejarah dari hukum internasional sendiri dalam perkembangan zamannya? Bagaimanakah hukum internasional sendiri ini bisa dikatakan sebagai hukum internasional? Apakah dari sejak zaman dulu dia sudah ada, atau memang ini hanya produk-produk yang baru berabad-abad lalu sudah ada? Dalam arti 400 tahun lalu, 200 tahun lalu baru ada. Bagaimanakah sejarahnya? Yang berperang habis-habisan untuk memperebutkan satu wilayah, yang berperang mati-matian untuk memperebutkan sebuah kerajaan. Nah, aturan kunonya pada masa itu sekitar 3.200 tahun yang lalu. Jika kita melihat dalam film Troy, The Troya, aturan perang itu nih. Jadi masing-masing jagoan dari dua kubu itu berperang. Seandainya ada kerajaan A dan kerajaan B. Kerajaan B ingin menguasai kerajaan A. Dia mempunyai aturan perang yang unik. Ini salah satu contoh tentang hukum internasional pada zaman dahulu. Pada zaman mungkin di masa sebelum Masehi. Menurut J.G. Stark. Saya di sini mengambil atau menarik satu contoh. Aturan perangnya unik. Karena apa? Dari kerajaan B menunjuk satu jagoan maju. Dari kerajaan A yang ingin direbut ini ditunjuk satu orang. Apa isi perjanjian di dalamnya? Jika salah satu dari petarung terhebat mereka kalah, maka lagi yang namanya perang. Mungkin di antara periode tahun 1600 sampai kita merdeka di tahun 1945, itu masih ada yang namanya penjajahan, perang, itu masih ada. Lantas bagaimana hubungan atau hukum internasional pada zaman sekarang? Kita tadi berpendapat bahwa hukum internasional itu sudah ada sejak zaman dahulu. Bahkan di zaman Romawi, seperti yang saya tadi contohkan dengan salah satu contoh, memang contoh di film itu merupakan salah satu kisah nyata. Kisah nyata di mana ada seorang pahlawan bernama Achilles, merupakan pahlawan terbesar sepanjang masa, wafat dan meninggal karena berusaha merebut kota Troy. Yang mana kota Troya ini merupakan kota yang sangat makmur dan sangat besar di masanya. Salah satu aturan perangnya adalah seperti tadi. Jadi tidak menumpahkan darah ribuan, ratusan ribu prajurit, tapi hanya diwakilkan oleh satu orang. Jika salah satu dari kerajaan tersebut ternyata melanggar daripada aturan perang tersebut, maka perang tak dapat dielakkan. Ya, itu merupakan salah satu contoh
dari salah satu peradaban terbesar. Kerajaan tersebut akan menjadi miliknya. Dalam kasus ini kerajaan A dan kerajaan B ternyata kalah. Justru kerajaan A yang ingin dikuasai ini yang jadi pemenang. Maka otomatis kerajaan B yang datang mengekspansi kerajaan A harus pergi dan membiarkan kerajaan itu tetap berdiri dengan di bawah rajanya sebelumnya. Jadi, menurut J.G. Stark berpendapat bahwa hukum internasional justru sebenarnya sudah dimulai sejak masa awal-awal. Karena kaidah-kaidah berupa adat istiadat, traktat, aturan-aturan perang, itu justru sudah ditemukan dan lahir sejak atau bahkan sebelum agama Kristiani itu lahir. Jadi sebelum agama Kristiani itu lahir, sudah ada itu aturan perang, traktat, adat istiadat yang mengatur hubungan antara kerajaan A dengan kerajaan B, kerajaan ini dengan kerajaan lain, aturan perangnya seperti apa. Di zaman dahulu hukum internasional berlaku seperti itu. Lantas apakah aturan atau hukum internasional ini masih dipakai sampai sekarang? Tentu tidak. Karena di zaman sekarang sudah tidak ada lagi yang namanya perang. Mungkin di antara periode tahun jika salah satu dari kerajaan tersebut ternyata melanggar daripada aturan perang tersebut, maka perang tak dapat dielakkan. Ya, itu merupakan salah satu contoh dari salah satu peradaban terbesar di dunia. Siapa yang tidak mengetahui tentang peradaban Romawi, peradaban Yunani? Siapa yang tidak mengetahui? Lalu bagaimanakah perkembangan daripada hukum internasional di masa ini? Hukum internasional dan juga pengaruhnya di zaman kini. Sekarang sudah memasuki abad ke-21. Kita sudah melewati 2 dekade. Sekarang tahun 2020. Lalu bagaimanakah hukum internasional tersebut? Seperti yang sudah saya jelaskan tadi, dari tentang traktat, adat istiadat, bahkan sampai aturan perang. Apakah itu masih digunakan sampai sekarang? Tentu tidak. Lalu bagaimanakah perkembangannya di zaman sekarang? Menurut Kusuma Atmaja, ya, pendapat Kusuma Atmaja ini menyambung dari yang pertama tadi. Yang mana saya mengatakan ada definisi tentang hukum internasional. Saya tadi mengatakan bahwa hukum internasional merupakan aturan-aturan atau kaidah yang mengatur masyarakat internasional. Masyarakat internasional di sini apa? Adalah hubungan antara satu negara dengan negara yang lain. Hukum internasional berlaku di situ. Nah, menurut Kusuma Atmaja, jika hukum internasional diartikan demikian, maka hukum internasional baru berusia 400 tahun. Nah, menurut Kusuma Atmaja, jika hukum internasional diartikan demikian, maka hukum internasional baru berusia 400 tahun. 400 tahun. Sekarang tahun 2020. 100 tahun ke belakang 1920. Mundur 100 tahun ke belakang 1820. Mundur ke belakang 1720 dan mundur ke belakang 1620. Pada saat itu kerajaan Turki dipimpin oleh Sultan Ahmed I. Sultan Ahmed I yang memerintah Turki di kisaran tahun-tahun sekian. Lalu bagaimanakah perkembangan hukumnya sekarang? Kita tentu banyak melihat, banyak mendengar tentang bantuan kemanusiaan
tentang bagaimana giatnya negara-negara masing-masing dalam apa? Dalam membantu negara satu dengan yang lainnya. Kalau di zaman dahulu, hubungan internasional itu diartikan seperti tadi. Kita ingin berperang, kita ingin merebut. Zaman semakin meningkat, maka definisi daripada hukum internasional sendiri pun lama-lama mulai bergeser. Jika J.G. Stark tadi berpendapat bahwa hukum internasional itu sudah ada sejak awal karena adanya traktat dan lain sebagainya, itu merupakan esensi. Itu merupakan cikal bakal daripada hukum internasional. Lalu apakah hukum internasional yang disebut pada zaman sekarang? Hukum internasional yang disebut zaman sekarang itu sudah berkembang dengan pengertian tadi yang mengatur tentang hubungan berbagai negara. Apakah hubungan berbagai negara itu hanya dengan politik? Tidak. Hanya berbau politik? Tentu tidak. Hubungan negara banyak. Ada hubungan negara dalam bidang ekonomi, ada hubungan negara dalam bidang spiritual, agama-agama itu ada. Ada hubungan negara-negara tentang ketahanan. Jadi berbagai negara bekerja sama, dalam kerjasama tersebut ada aturan-aturan, itulah hukum internasional. Dan juga kita tentu masih mendengar kasus tentang TKW atau tenaga kerja wanita, TKI, tenaga kerja Indonesia, yang masih tentang bagaimanakah kewilayahan Palestina, tentang bagaimanakah kedaulatan negaranya. Disitulah hukum internasional bermain. Apa tujuannya? Untuk menyelamatkan warganya, untuk menyelamatkan masyarakatnya dari kejahatan-kejahatan perang. Memang tadi saya sebutkan bahwa ada aturan-aturan perang. Apakah itu sekarang masih digunakan? Tentu tidak. Tetapi esensi-esensi dari aturan perang tersebut masih digunakan hingga sekarang. Contoh, salah satu kejahatan perang, kalau kita mengambil dari Kusuma Atmaja yang berpendapat bahwa ini merupakan produk, hukum internasional ini merupakan produk 400 tahun belakangan. Tentu kita mengetahui Amerika Serikat mengebom Hiroshima dan Nagasaki. Jepang membombardir Pearl Harbor, yang bahkan disebut sebagai kejahatan perang, karena membumi hanguskan hampir seluruh dataran Jepang pada saat itu. Hanyalah tentara-tentara saja tanpa ada melibatkan masyarakat sipil. Sementara kita mengetahui bahwa peristiwa Hiroshima dan Nagasaki itu bisa dikatakan sebagai kejahatan perang. Karena apa? Karena masyarakat sipil yang tidak tahu apa-apa. Jadi yang disasar itu bukan hanya tentaranya saja, tetapi yang disasar juga masyarakat sipil. Bayangkan lebih dari 1 juta orang menjadi korban. Entah itu korban kematian, entah itu korban luka-luka. Bahkan meskipun sudah 73 tahun berlalu, dampaknya masih terasa hingga sekarang. Radiasi yang belum hilang, itu merupakan salah satu contoh dari kejahatan perang, yang mana jika ditarik dengan sekarang itu merupakan pelanggaran dari segi hukum internasional. Kesehatan. Hukum internasional berpengaruh dalam dunia kesehatan saat ini. Kita sekarang sedang menghadapi yang namanya
COVID-19 atau coronavirus. Negara memberi bantuan. Itu merupakan salah satu bentuk daripada hukum internasional itu sendiri. Jadi, kesimpulannya adalah hukum internasional dengan perkembangannya di masa kini itu sangat banyak, sangat luas. Saya hanya menggambarkan secara garis-garis besarnya saja. Namun jika kita gali lebih dalam, hubungan internasional dengan hukum internasional itu sangat erat. Bahkan saat ini, saat seluruh dunia sedang diuji dengan penyakit coronavirus, benar-benar hukum internasional ada di situ. Untuk apa? Untuk membantu, menolong, dan juga bekerja sama. Jadi kesimpulannya adalah hukum internasional di sini dalam perkembangannya di zaman sekarang, di zaman modern ini adalah untuk menjalin kerjasama, untuk menjalin persahabatan, agar dunia tercipta kondusif dan juga tercipta rasa aman dan damai di seluruh penjuru dunia, di seluruh penjuru negara. Baiklah, demikian yang bisa saya sampaikan. Mudah-mudahan kita dalam ridha Allah Subhanahu wa taala, dan mudah-mudahan kita selalu dikaruniakan perlindungan olehnya. Sehat selalu, jaga terus kesehatan, dan selalu bersyukur. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.